فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian al-munafiqun dikatakan juga oleh beliau, seandainya dia adalah seorang mukmin yang terjaga, niscaya dia tidak terhina. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau dia malah sebaliknya, dia menjadi orang mukmin, dia menghormati Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang tidak akan terhina. Karena kata Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 8, walillahil izzatu walirrasuli walil mu'minin. Padahal izzah itu kemuliaan jiwa, ketentraman hidup, ya, kemuliaan hidup, terhormat hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang beriman. Jadi kita harus tahu, justru dengan beriman kepada Allah hidup kita akan bahagia. Tidak ada orang mukmin yang diganggu oleh orang yang tidak mukmin atau orang-orang menyakitinya, pasti kecuali akan nanti Allah akan balas dengan caranya. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan segala macam cara untuk menghukum orang-orang yang menyakiti orang beriman. Dan Allah mengatakan dalam salah satu ayat, wal akibatu littaqwa. Kalau bapak ibu berada di jalan yang benar, di jalannya Allah, Allah mengatakan, dan akhir dari sebuah kejadian adalah untuk orang yang bertakwa. Maksudnya difitnah kah, dicuri barangnya kah, ditipu kah, disakiti kah. Kalau bapak ibu pun tidak mau balas, cuek aja, sudahlah, jalan. Yang penting kita masih makan, masih minum, jalan, biasa saja. Allah punya cara nanti membongkar itu, pasti. Wal akibatu littaqwa artinya akhir daripada jalan sebuah histori, sejarah satu kejadian apa saja adalah pasti untuk orang yang bertakwa. Pasti akan kemenangan di dia, nggak bisa enggak. Akhirnya, walaupun dia melalui proses-proses, mungkin dia sempat sakit hati, mungkin dia sempat mangkel, mungkin kenapa ini orang belum bayar utang, kenapa begini. Tapi kalau dia lihat dalam rentetan histori akhirnya adalah pasti dia di garis finish yang menang. Artinya gini, orang utang tidak bayar, nanti Allah akan datangkan dalam proses dia menunggu garis finish dari masalah itu adalah, oh Allah bukain banyak rezeki, pulang-pulang usaha segala, yang sebenarnya kalau dia akumulasi 10 tahun orang itu tidak bayar, utang dia ditulis dengan apa yang dia dapat selama 10 tahun, pasti dia lebih besar. Udah sebenarnya tidak usah pusing, udah. Ya seakan-akan gitu. Jadi tidak usah pusing, udah gampang. Orang ini fitnah misalnya, difitnah. Berapa orang yang dia sampaikan? Dan berapa orang yang Allah gantikan sebagai teman kita? Rentetan sejarah. Misal 1 tahun nih, kita difitnah 1 tahun. Wah macam-macam gini, kita diam. Dan ibu dan bapak sekalian kalau difitnah orang, makin diam, itu makin jengkel dia. Bisa makin sakit hati, karena dia harapnya respon. Kalau kita nggak respon, nggak usah, biarin aja. Anggap radio didengar, nggak ada gunanya. Biarin ngomong apa yang terserah gitu. Kita jalan, pasti kalau misal pun ada orang yang berhasil dia buat tidak berteman dengan kita, Allah akan datangkan nanti orang-orang lain, pengganti. Ada saja pendukungnya. Ada orang yang prihatin, malah kita tiba-tiba dapat sahabat yang baik, banyak jalan keluar. Kalau kita lihat ujung-ujungnya orang bertakwa yang akan berhasil. Pasti nanti itu akan ada cara, cuma butuh waktu sebentar. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dipenjara oleh Namrud, itu dalam beberapa hari, ya. Namrud membakar api. Namrud sempat makan, minum, tidur sama istrinya, macam-macam. Pesta dengan minum khamar, dibuat macam Nabi Ibrahim AS di penjara. Karena Nabi Ibrahim membatalkan ketuhanannya dia kan. Dia sudah yakin nanti kalau bakar api ini Ibrahim dilempar mati terbakar. Udah pesta sekarang. 2 minggu 3 minggu menyalain api itu. Setelah selesai Nabi Ibrahim AS di penjara, sedikit sabar, duduk, mungkin ada sedikit sedih iya. Ibrahim AS sabar, digunakan waktu untuk udah dinikmatin aja deh dalam ibadah gitu loh. Baik jalan. Setelah dikeluarkan Nabi Ibrahim AS dilempar ke api nggak membakar. Api yang luar biasa nggak bisa membakar. Namrud suruh 3 hari biarin Nabi Ibrahim dalam api, dipadamkan setelah 3 hari nggak mati, nggak terbakar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghinakan Namrud dengan caranya. Dan yang menyakit, yang dibalas oleh Allah lebih menyakitkan. Karena ternyata setelah dia keluarin biaya banyak, dia anggap dia akan menang, ternyata dipermalukan. Dan malunya itu bukan dengan pakai tenaga manusia, enggak. Sudah, Ibrahim dilempar di api, dibakar 3 hari, Namrud sudah pasti yakin terbakar, saya mau lihat debunya Ibrahim setelah 3 hari dia bilang. Padamin api, Ibrahim AS ada di situ, nggak terbakar. Nggak pakai tenaga manusia, nggak pakai tenaga, nggak ada biaya. Ibrahim AS cuma begitu, sudah selesai. Namrud bingung, mau diapain lagi Ibrahim ini? Sudah dibakar nggak mempan, ditebas lehernya pakai pedang, kira-kira mempan nggak? Setelah dibakar nggak mempan, nggak mungkin. Ditusuk pisau nggak bakal mempan.
Karena api aja nggak bisa bakar gitu kan. Namrud bingung, besok pagi Allah utus lalat datang ke Namrud, masuk ke hidungnya sampai ke otaknya. 3 hari tinggal. Dia siksa Ibrahim 3 hari di sini. Pukul, teriak, nggak bisa buat apa-apa. Nggak bisa buat apa-apa sama sekali. Sampai mati karena seekor lalat. Allah hinakan. Waktu Namrud mati, kumpul tuh orang-orang di sekitarnya dia yang yakin dia sebagai Tuhan. Lihat tuh, Namrud teriak-teriak, nggak makan, nggak minum, nggak buang air besar, nggak buang air kecil, 3 hari kesakitan dengan lalat itu. Setelah dia mati keluar lalatnya. Orang-orang di sekitarnya lihat, oh Namrud mati dengan lalat nih. Tersebar berita. Ibrahim alaihissalam Allah muliakan, Allah naikkan. Ujung-ujungnya adalah orang bertakwa. Ya. Jadi sabar saja. Ada apapun pasti ada gangguan yang datang. Kehidupan manusia begitu. Ya. Sudah begitu pasti. Kita ada saatnya capek, ada saatnya letih, ada saat memang begitu kehidupan, suka dukanya lah, gitu kan, suka dukanya. Ya kan kita harus tahu, kita laluin saja. Ada cacian, ada ini, sudahlah, anggap radio rusak, nggak usah layani.